kita ucapin selamat berpuasa. Untuk yang Selamat berbuka puasa. Selamat Iya, berbuka selamat puasa. berbuka puasa Oh, iya. bagi yang menjalankan. Bener gak sih? ibadah puasa di bulan Iya. Ramadan. Bener ya? Iya. Karena ini edisi Ramadan. Ramadan. Dan minggu kemarin kita nggak upload karena kita sibuk murotal lagi ya. Kita sibuk tilawah di masjid. Iya. Itu sibuk tilawah di masjidnya awal ya, bukan Iya. di tengah ya. Harusnya kan di tengah-tengah ya. Gak apa-apa deh pada tidak sama sekali. Bener-bener gitu. Tapi emang kita di sana nggak sih? Iya. Di settingnya begitu. Oh, Gi. di settingnya begitu. Oke, balik lagi di Utarakan Podcast. Karena Karena apa yang diutarakan tidak selalu bermuara di selatan. Agi masih lupa. Oke. Hampir. Ada jeda yang pas untuk gue sambungin. Ya masih bisa dipotong sih itu, Gi. Jangan sampai kita take ulang dong. Oke, ini kalau misalnya kita tag, ini puasa kelima ya. Iya, ini puasa kelima. Ini puasa kelima, tapi ini untuk di minggu kedua lah ya. Iya. Berarti kita uploadnya tuh di tanggal berapa tuh, Gis? Di tanggal 30 ya? 30. Ya, 30. Di tanggal 30. Tapi udah gajian ya. Apa urusannya? Nggak Buat tahu. bukber Ya maksudnya. buat bukber. Apa kita Biasa- mau ngadain bukber? Jangan ya, Gi. Oh, Jangan. Kita belum terlalu banyak yang pendengar, Gi. maksudnya kita berdua doang? Ya Allah ya Robi, ngapain bukber anjir. Kali gitu. Kecuali sama komunitas itu tuh. Nah, Iya. oke tuh. Tapi komunitas itu kayaknya lagi sibuk. Mau mana? Kan ada kegiatan rutin di setiap Iya. Ramadan. Benar. Itu boleh lah nanti ditonton Iya. judulnya di YouTube itu atau di Instagram di hari Ramadan. Dari Ramadan. Di Instagram Bagus. juga ada untuk klip-klip yang 1 menit. Biasanya fokusnya di Instagram, tapi ada juga series yang di YouTube-nya. Kangen sih gue Iya. syuting gitu. Kangen syuting ya? Kangen syuting sih gue. Udah lama gak syuting gue. Udah lama gak syuting. Hampir lupa mungkin gue caranya. Ih, Gue nge-record doang capek banget. Cuma ngeliput-liput. Udah kayak wartawan gue. beda Gawe. vibes-nya. Iya, vibes itu Ngeliput beda. sama ngarahin untuk buat karya gitu kan. Benar. Beda kan? Beda banget gitu. Kerasa tuh. Aduh, gue kadang-kadang ngeliat teman-teman gue tuh Kangen ya? kangen sih gue. Gila. Gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Ternyata ada juga ya. Kangen gue Gi. Walaupun karena apa ya? Satu dan lain hal. Satu dan lain Asik. hal lah, gitu. Bukannya karena sibuk ya, Iya. tapi emang satu dan lain hal yang ngebuat kita agak susah ke sana sih. Prioritasnya udah berbeda gitu. Ya sebenarnya sih pengen memprioritaskan juga ke sana gitu, tapi susah Iya kan? waktunya. Ada satu dan lain hal Iya. pokoknya. Tapi asik-asik sih gue kangen. Terlebih banyak orang-orang baru Iya. gitu, di sana. Bagus lah ada regenerasi lah ya. Keren. Dan gue ngeliatnya progresnya juga makin keren kayak. Bagus. Kapan-kapan boleh lah tag sama mereka ya. Ya, sip. Pengen sih. Agenda kan kali ya. Oke Gi, apa yang mau diutarakan di bulan puasa ini Gi? Untuk mengawali minggu pertama di puasa ini kayaknya Emang ini minggu pertama? Oh iya minggu masih puasa. minggu pertama dong. Minggu Atau pertama kita di sebut puasa. 10 hari pertama lah ya, lebih general. Nah, 10 hari bener. pertama. gila udah kayak ini tuh hamil tuh trimester pertama. Kayaknya nggak lengkap kalau kita cerita satu sama lain dulu Ki. Pendapat lu tentang puasa di tahun ini, apakah ada perbedaannya dari tahun sebelumnya gitu? Karena kan kalau pembahasan tentang apa itu puasa mungkin terlalu spesifik untuk gua khusus yang belum terlalu dalam atau misalnya lebih paham bisa diutarakan. Tapi menurut gua kayaknya asik nih kalau kita cerita pengalaman tentang berpuasa baik di tahun kemarin ataupun lu punya pengalaman baru nggak nih di puasa tahun ini nih? Oh, Karena kan jelas. di cerita kemarin kita tuh kan banyak perubahan nih ya. Oh, jelas. Gua yang baru pindah jelas. ke luar kota gitu. Lu yang baru menjadi seorang ayah gitu kan pasti kan ada Ya jelas Gi. pengalaman baru nih kayaknya Jelas, seru banget jelas. nih buat diutarakan. Bener. Sebenarnya gini Gi, kalau misalkan senioritas menikah, lu udah senior lah ya dibanding gua. Senioritas. Bener dong, ya kan? Yes, Iya. iya. Karena lu udah lebih senior lah dibanding gua gitu. Lucu banget sih. Yang emang udah berapa kali puasa Gi sama istri? Kalau menikah masuk 4. Masuk 4 ya? Masuk 4 kayaknya.
Berarti ini puasa tahun keempat. Tahun keempat. Nah, ini puasa tahun pertama gue sama istri. Oh iya bener Gitu. ya. Iya ya. Jadi tuh gini Gi, sebenarnya Lucu banget ini gue nggak tahu nih pengalaman lu, nanti boleh lah cerita Iya. pengalaman lu pas pertama puasa sama istri itu gimana gitu. Jadi awalnya itu gue tuh pengen nikah dulu tuh sebelum Lebaran. Oke. Gitu. Jadi puasa ngejalanin udah nikah gitu ya. Oke. Jadi pas Lebaran gue punya istri gitu. Iya. Jadi ada yang bisa dipamerin lah gitu Iya, ibaratnya kayak iya. gitu. Cuma setelah gue pikir nih ya, kayaknya kalau misalnya pengantin baru gitu ya, terus baru nikah, terus puasa pertama, kayaknya godaannya gue tahu nih apa nih. Gue bilang kayak gitu. Oh iya, gue tahu ke arah mana nih. Godaannya gue tahu nih apa nih, tapi akhirnya jangan deh kayaknya. Mending gue undur setelah Lebaran aja. Akhirnya ngundur setelah Lebaran tuh nikahnya. Dan akhirnya alhamdulillah tuh tahun Godaannya kemarin, masih ada? Godaannya lumayan sedikit lah. Oh, gitu. kirain. Godaannya lumayan sedikit karena iya. kedistraksi. Ya bang, hati-hati. Kedistraksi sama nyari-nyari seserahan. Iya. Buat bikin-bikin mahar kan Iya, kayak gitu iya. tuh. Jadi alhamdulillah lah. Nah, udah gitu sekarang udah punya bini nih. Iya. Ternyata sulitnya jadi suami istri di bulan puasa emang agak sulit sih ya. Contohnya, Iya. sulitnya dalam hal apa nih? Sulitnya itu mengatur waktu kalau misalkan kita mau pacaran. Oke. Iya, oke. itu susah tuh. Itu susah. Kalau pacaran kan waktu pas masih sebelum nikah ya, masih bisa tuh dijeda tuh, Iya, gitu kan iya. ya. Karena ya emang nggak serumah gitu Iya kan, sih, gitu. bener. Masalahnya kita udah serumah nih gitu kan, ya lu mau kapan aja bisa gitu kan. Iya. Cuma jangan gitu. Bagus lu juga pasti ngerasain lah kayaknya kan. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Awal-awal Kan. Itu fase yang lumrah untuk di awal-awal kayaknya. Ih, gitu. suka ngejauh-jauhin. Apaan sih gue gitu. Padahal udah serumah gitu. Iya. Terlebih gue yang lebih sering nahan sih. Iya. Gitu. Oh, bagus. Biasanya laki-laki nggak bisa nahan. Enggak, gue nahan gue. Oh, Karena sebenarnya gue yang nggak bisa tahan Gi. Jadi gue menahan diri aja gitu. Oh, iya, Waktu iya. pas bini ngedeket gitu kan ya. Yang apaan? Gue tahan tuh kepala yang apaan? Gue gituin. Kayak gitu. Itu beda-beda godaannya ya. goda-godaannya kayak gitu. Terus, ya itulah yang bikin beda. Udah gitu tuh terlebih sekarang kan bini udah hamil gitu ya. Berarti udah nggak puasa dong ya? Puasa tetap, Oh, alhamdulillah masih tetap puasa? puasa. Oh. Iya. Jagoan gue puasa gua. Kuat juga ya berarti. Dan belum ada yang bolong. Hebat. Janin gue hebat emang Gi. Luar Kuat. biasa. Ya sebenarnya kan disarankan gitu ya. Takutnya kenapa-napa jadi nggak puasa. Tapi Iya. kalau emang selama si ibunya merasa kuat ya Bener. nggak apa-apa. Walaupun emang kadang-kadang sih lemes kan dia bilang gitu. Aduh lemes sih, lapar gitu kan. Sambil berkegiatan nggak? berkegiatan sih dalam artian kerja sih enggak. Oh. Gitu. Udah nggak kerja dulu lah gitu. Gue pikir udah kalau misalnya semenjak pas kemarin itu kayak bed rest dan lain-lain gitu kan, yang sakit itu, ya gue bilang udah jangan kerja lagi gitu. Iya. Fokusin dulu aja di kehamilan gitu. Karena emang banyak yang pengen punya anak dan lain-lain gitu kan, gagal dan lain-lain gitu. Gue nggak mau tuh kayak gitu tuh, gue serem gitu, Bener. takut gue. Makanya ini kali pertama gue yang menyenangkan di bulan puasa gitu kan, vibes untuk jadi bapak gitu kan ya. Gila. Itu gue seneng tuh, jadi setiap habis taraweh gitu ya, gue ngobrol sama di perut gitu aja gitu. Itu seru tuh gitu. Itu seru gitu. Dibuatin masakan sama bini gitu. Ini udah asik Sahur banget. ada yang bangunin. Iya. Ya bener, ada yang bangunin, yang dibangunin yang dibangunin mana, yang bangun mana gitu. Aduh, gue gak paham. Gak ngerti gue maksudnya apa ya, Ki? Ya itulah. Itu perbedaan tahun kemarin sama tahun sekarang sih. Serunya jadi suami dan calon bapak. Walaupun udah bisa dibilang bapak belum sih? Calon kan tadi. Calon sih, bener gak sih? Bener, Karena calon. harus ada bayinya dulu lahir gitu, baru Iya. dibilang bapak. Masih masuk kriteria calon, bukan seorang.
Oh, gitu. Mungkin Karena kalau udah ada udah ada seorangnya Iya. baru seorang. iya Oh, bener iya. kayaknya sih ya. Kayaknya sih begitu. Aduh, itu sih yang perbedaan dari gua Gi. Iya. Lu apa? Tapi waktu tahun kemarin tuh lu udah nikah ya? Maksudnya pas puasa itu? Belum? Belum, Belum ya? belum. Oh, Setelah gua kira lebaran. Nikah itu setelah lebaran. Oh iya berarti belum sempet pas nikah tuh udah sebelum punya anak sorry. Belum nikah kan sama Iya. Eva. Kalau gua kan dari tahun kemarin udah nikah dan Dari tahun kemarin. maksudnya tahun kemarin udah berdua gitu Oh, intinya. iya. Lucunya tuh kadang yang selalu dibikin khawatir ya, terutama oleh mertua gitu. Nah, apa nih? Gua itu kadang oh iya tahun kemarin itu istri gua nggak kerja, sekarang kan kerja nih. Oh, Jadi kadang di tahun kemarin pun kita suka kadang-kadang agak capek gitu kan, terutama gue yang kadang masuk siang terus pulang agak malam meskipun istri gue di rumah nggak terlalu capek, kadang tuh kita suka bablas lah pakai kalau untuk sahur, terus nggak banyak tapi pernah gitu oh bablas. kesiangan. Oh, kesiangan. Oh, Terus iya. yang bukannya repot ya, yang khawatir tuh mertua gua. Dan Khawatirnya? kemarin kejadian, Khawatirnya gimana? maksudnya teleponin gitu, ini apa? Udah sahur belum? Iya, Oh, masih gitu. belum bangun nih gitu. Kayaknya ini apa mertua lu udah tahu si istri lu gimana ya? Apa gimana? Kayaknya dia lebih khawatir gua sih. Oh, sama lu. Kadang kan gua kan kalau tidur kan HP kan suka ditaruh di sebelah untuk alarm ya. Nah, kebiasaan gua itu adalah suka matiin alarm Ki. Oh. Sebenarnya istri gua kalau dengar alarm bangun, Nah. tapi dimatiin sama gua. Oh. Masalahnya kayak Oh, gitu. Lu tuh terbalik sama bini gua tuh. Kayak gitu tuh. Oh. Gua sengaja tuh nyalain alarm. Udah gitu gua setting 10 menit, 5 menit biar bangun gitu kan ya. Iya, benar. Dia mah setiap nyala alarm, set mati. Iya, Buat itu apa gua nyalain alarm? Makanya mertua gua takut gua kayak gitu. Ah. Dibilangin ke istri gua, jauhin HP-nya dari Syanggi. Oh gitu. Kemarin baru Lucu kejadian. Eh. Kebablasan. Gua kagak sahur kan. Terus kata istri gua, bangun udah jam 6. Ya Jam udahlah. 6. Iya. Aduh mau pagi gitu kan udah mau terang. Bangun udah jam 6. Hah? Jam 6? Gua bilang gitu. Ya udahlah enggak apa-apa. Dengan tantenya terus gue bilang, enggak gue udah sadar kok udah telat ya udah ngapain gasak gerusuk gitu kan. Udahlah enggak apa-apa. Kamu mah kata. Terus gue lihat yang mertua gue nelponin, apanya jangan di mode pesawat gitu. Biar susah dihubungin, gue habis gue bilang. Tapi emang istri lu maksudnya mertua lu nggak telepon istri lu? Kayaknya telepon terus gue tuh kebiasaan kalau mau tidur bikin alarm sama mode pesawat HP. Oh. Nah, mode pesawat HP istri gue mode pesawatin. Tapi pasang alarm, alarmnya nyala, gue matiin. Itu tujuan lu mode pesawat apa Gi? Biar nggak ada radiasi sih maksud gue. Oh gitu, cuma karena gue biar sering nggak aja gitu dari dulu sering kayak gitu. Oh. Kayak Gua kira takut ada yang telepon jam 2 pagi gitu. Anggi tolong kerjain ini ya. Nggak ada. Nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada, ya? nggak ada. Oh nggak ada. Gua ada lagi. Lebih kesehatan aja gue, mental. Nah, nggak pernah ada sih. Lucunya sih gitu setiap tahun tuh ada drama-drama kayak gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena istri gue kerja juga, jadinya emang waktu istirahatnya jadi kurang gitu. Entah karena emang kecapean jadi susah bangun. Tapi kadang kalau bangun ya bangun aja gitu. Kalau lagi nggak kurang tidur ya nggak tahu itu lagi capek gue rasa. Nah ya udah gue bilang Iya sih. Bismillah aja gue bilang. Di tahun ini juga sama kayak gitu. Apa itu Kemarin? Oh kemarin. Ih, itu kemarin. Ini wanti-wanti nih sekarang nih. Gue pulang malam nih kalau misalnya kesiangan lagi gue salahin lu Ki. yang minta hari ini siapa? Gua hantem lo Gi. Yang Aku telat gara-gara diundang. Gara-gara ketemu Rizky. sialan. Yang minta hari ini malam aja lu. Pokoknya selalu ada alasan gara-gara lu. Heran. Sial. Gue jadi tameng. Tapi gini Gi. Perbedaan tahun kemarin sama tahun sekarang. Lu deh. Kan lu sekarang udah beda regional nih gitu kan. Iya. Kerja gitu kan ya. Nah, ada perbedaan nggak dari semenjak lu kerja di Bogor sama di Jakarta? Biasa kan ada culture shock ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Culture shock setiap wilayah gitu. Culture. Tapi yang gue rasain sih selama di tempat baru gue kerjain di luar Bogor, ada hal yang sangat membuat gue kaget gitu. Ketika biasanya gue sedikit cerita, gue itu orangnya
kalau buka puasa itu nggak pernah langsung ketemu nasi. Ya mungkin makan sedikit kayak kurma, pokoknya makan ringan lah, nggak langsung nasi gitu kan. Dan akhirnya kemarin itu di tempat gue kerja yang baru, hari pertama gue makan nasi Padang. Waduh, berat. Langsung berat. Berat. Saking gue bingung gitu situ karena wilayahnya kan gue belum terlalu tahu ya. Kalau di tempat gue sebelumnya kan udah sedikit hafal lah gitu. Sebelum puasa tuh tempat yang rame di mana, nyari ini di mana gitu. Oh, kan. karena tempat baru. Iya, jadi tempat baru masih ada adaptasi juga untuk makanan-makanannya. Bener. Gue bingung kan, gue cari aja yang deket, ada kelihatan nasi Padang, gue beli nasi Padang. Akhirnya gue memecahkan rekor gue sendiri. Mertua gue geleng-geleng, hebat sih yang udah bisa makan nasi katanya. Ya bisa, gue bilang. Tapi emang maksudnya selama ini lu nggak makan nasi apa gimana? Gak langsung makan nasi. Oh, tapi cuma bulan puasa doang? Iya, Oh. karena satu efeknya pasti ngantuk, terlalu kenyang kan. Benar sih. Apalagi kalau misalnya gue nggak kerja ataupun kerja pun nggak pernah langsung makan nasi, efeknya selalu ngantuk di gue. Tapi kalau sarapan? Sahur. Sarapan atau sahur makan nasi? Pertama sih enggak, tapi kadang langsung makan nasi. Kalau misalnya gue bukanya nggak pakai nasi, kadang gue suka bablas sampai sahur. Oh, berarti sahur makan nasi itu? Langsung makan nasi. Iya, gue juga tahun kemarin gitu Gi. Kalau misalnya buka puasa nggak pernah pakai nasi, sahur doang tuh makan nasi itu. Iya kan, karena kan secukupnya aja gitu ya. Iya bener. Karena sekarang beda culture aja. Iya. Sama bini yang biasa langsung buka pakai nasi, oh ya udahlah, ikutin aja. Iya. Culture-nya gimana? Iya benar. Ya meskipun aduh agak susah nih, gue nyari lontong aja lah gitu. Kadang kalau nggak bisa ditoleransi ya udahlah sikat lah. Gitu. Udah bukan masanya napa, makanan banyak cobain satu-satu napa. Nah, gue tuh, gini, gue juga ada culture shock juga nih waktu pas gue kerja. Bukan buka puasa Bareng. bini sama mertua gitu ya. Ah. Nah, jadi mungkin kalau misalnya yang namanya mertua juga kan orang tua gitu ya. Iya. Pengen nyiapin yang banyak lah gitu. Yang baik lah buat menantunya gitu. So, terlebih gue kan orangnya nggak bisa satu piring tuh langsung banyak gitu ya. Gue tuh bingung tuh kalau misalkan ada lauk di piring gue lebih dari 3 box pakai nasi. Pakai nasi, gue bingung tuh. Atau biasanya gini, kalau misalnya gue makan pasti dikit tuh, biasanya nasi dikit gitu kan. Paling kalau misalnya ada ayam, sayur sama kerupuk. Oh iya. Atau emping lah. Nah itu kan 3 tuh, iya kan? Kalau misalnya lebih dari 3, gue nggak bisa tuh. Bingung gue makannya. Bingung. Sumpah bingung. Asli gue bingung banget. Iya, ini Ki cobain. Iya Bu, bentar Bu. Sumpah gue bingung. Dan akhirnya nggak kemakan gitu. Terus bini gue suka ngambek aja gitu. Kamu mah nggak dimakan? Aduh mau gimana? Gue perut gue nggak muat kan gue gitu. Culture shock. Aduh, itu sih. Tapi kalau setelah kesini Udah tahu. Bini gue juga udah ngerti gitu. Udah sedikit aja gini. Iya. Alhamdulillah sih. Ya penyesuaian lah di tahun pertama nikah. Iya. Terus ya ada aja yang diceritain gitu ya. Baik dalam kerja ataupun sama pasangan hidup. Benar. Lucu sih ya kalau gitu ya. Lu bilang, tanya gue deh, waktu pas lu di Jakarta gimana? Gitu. Oh iya. Nah, Tapi ini dipotongnya tadi ya? iya. Tapi waktu ketika lu masih bekerja, lu punya pengalaman ini nggak sih yang bikin lu kaget, baik di kerja di Bogor ataupun di luar Bogor? Oh, dulu tuh Jakarta gue, sama kayak lo gitu. Di Jakarta tuh masalahnya gue ngekos dulu kan. Oh gitu. iya, oke. Jadi waktu pas pertama gue puasa itu, gue bangun jam 3. Gue nyari lah warteg gitu kan. Pokoknya sebelum puasa tuh gue udah tahu nih mapping lah. Ini warteg ada di 1, 2, 3 gitu. Di belakang, depan sama samping tuh ada gitu ya. Nah, bentar. Saya masuk Gede. Nah, udah gitu, gue nyari ke depan, udah habis. Jam 3, udah habis. Oh. Warteg kedua, udah habis. Warteg ketiga, tinggal nasi, orek tempe, sama telur. Akhirnya lu beli? Akhirnya gue beli. Mau nggak mau. Iya. Iya kan? Tadi aku mikir, aku pengen ayam gitu, tapi ternyata nggak ada juga. Oh, lu berharap ayam? Iya, maksud gue setidaknya buat energinya lah, gitu kan. Protein. Kok protein sih? Ayam protein kan? Kan lemak itu.
Oh iya. Protein kan telur. Gitu. Oh iya. Oh, saya tidak paham tentang bergizian. Nah udah gitu tuh telurnya tuh bukan telur dadar atau ceplok gitu. Bulat. Telur bulat kan nggak enak ya. Coba lu bayangin deh, telur bulat ya kan, pakai cabai merah doang. Udah gitu pakai orek tempe kan aneh dong. Aneh. Seret, Ki. Bener. Aduh, gua aneh banget itu. Itu pertama tuh. Akhirnya puasa berikutnya gua ngakalin. Puasa berikutnya maksudnya Enggak, maksudnya oh, di hari besoknya. besoknya. Oh, kira tahun depan. Hari berikutnya gue akalin gue puasa beli sate Oke. gitu. Jadi bang beli sate kering, bumbunya dipisah. Nah gitu. Beli 1 atau 2 porsi itu gue lupa deh. Nah jadi 1 porsinya buat buka, nah 1 porsinya buat sahur. Kayak gitu. Itu buat ngakalin biar apa nggak stres aja gue, bingung gue. Hampir mau imsak tuh gue nyari warteg. Lu bayar tuh 3 warteg gue sambengin tinggal segitu doang, habis. Iya. Itu sih gue akan tersok tuh buat ngekos di Jakarta yang emang waduh habis. Gue bingung tuh. Itu sih. Lucu sih. Emang Jakarta versus everybody bener sih. Keras ya? Keras ya. Bener. Aduh, kacau lah. Gue belum nemuin sih kalau yang kayak gitu. Kalau prepare sahur biasanya rata-rata nyari yang kalau prepare sahur sih gue biasanya nyari yang instan ya. Ya bener sih kayak sate gitu. Kalau yang warteg udah yakin pasti habis sih. Gue pernah waktu itu nyokap gue minta kan, udah lama buat sahur apa gue bilang ya? Warung nasi udah kagak ada yang buka, gue bilang. Belum waktu masuk sahur, tapi masih udah tengah malam lah. Yaudah nasi goreng aja gue bilang. Banyak nasi goreng. Iya. Nggak lagi dah gue bilang gitu. Susah. Iya bener sih. Kalau mau ya dari sore gitu kan. Iya. Kita taruh lah di rumah gitu. Banyak sih ngecit-ngecit kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak sekarang nih, kalau gue bawa bekal dari rumah udah terlalu lama buat dingin buka. Gak enak. Iya. Gue bawa nasinya, kadang di beberapa tempat makan cuman nggak pakai nasi bedanya sedikit. Iya kan? Iya bener juga. Lu beli lauk doang nggak pakai nasi sama beli lauk sama nasi itu bedanya dikit. Iya bener. Mending gue nggak bawa ke nasi udah gitu. Bener. Iya. Kecuali kalau di warteg ya. Iya, bisa. Beda tuh harganya tuh. Karena kalau warteg tuh kayak goceng tuh bener kerasa gitu. Iya, lu beli lauk doang juga kita buat nasi ya masih cukup ya. Ini kalau misalnya kayak di tempat ayam Padang. Enggak, ayam KFC gitu. Oh iya. Paket ala carte cuma ayam doang, misalkan 25. Nah, pakai minum pakai minum sama nasi 31 gitu kan ya. Ya mendingan gua enggak usah bawa nasi kan. Banyak udah dapat penyesuaian. minum sama nasi ya kan. Aduh. Bingung saya emang, mending warteg lah udah everyday. Seru sih emang kalau ngomongin pengalaman puasa. Terlebih kan tahun kemarin tuh kan sempat pandemi juga ya. Lalu ngerasain kemarin pandemi kerja dan puasa nggak sih? Kayaknya pandemi kemarin tahun kemarin masih pandemi ya? 2022. Enggak, 2 tahun kayaknya, 2 tahun kemarin. 19-20 kan? Iya. 19-20 kan? Iya. 2021 juga masih masuk sebenarnya, cuman nggak terlalu ekstrim. Seperti kayak di tahun 2020. Berarti 22 udah nggak ada dong? 22 sedikit menurun sih. Sedikit menurun. Karena kan kayak di tempat umum udah boleh pada masuk, cuman kapasitasnya diperbesar sedikit gitu. Soalnya tahun kayaknya semenjak COVID tuh. Lu kerja nggak sih waktu COVID dan puasa? Kerja. Masih di tempat yang sama sekarang? Sekarang masih. Ada perbedaan sama sekarang? Yang sekarang udah kayak normal? Malah gue ngerasain perbedaannya waktu pas kerja sebelum di sini. Gitu. Jadi waktu pas di retail kemarin itu, yang sebelum di sini, wah itu gila sih. Jadi kerja gue kan maintenance gitu kan, jadi harus ke lapangan kayak gitu kan. Udah gitu balik ke toko, udah gitu harus ngecek barang, udah gitu. Dan ini bulk produk, gila ngapnya, gudang, udah gitu tuh. Harus pakai masker. Nah, terlebih udah gitu gua keluar dari situ ke tempat yang sekarang gitu kan ya. Wah, kagak ada yang pakai masker, Bos. Kagak ada yang pakai masker. Sumpah. Wah, enak di sini nih gua pikir gitu kan. Gila, jadi bebas banget. Gokil. Dan enggak ada gitu. Tapi setelah ada kejadian salah satu kabag lah. Terus positif tuh.
Langsung. Positif tuh, udah positif, set kita diliburkan selama seminggu. Lumayan. Ya, seminggu. Jadi semua serba online. Wow. Jadi nggak ada kerja di sana. Waktu pas udah masuk, tetap sama, nggak pakai masker juga. Itu sih, ya itu. Tapi kalau semenjak, tapi kalau setiap kegiatan apa kayak keluar, masuk ke apa ke tempat instansi untuk rapat dan lain-lain, ya itu pakai. Prokes Itu dijaga ya. Harus itu. Iya. Itu cuma di kantor aja nggak? Internal. Internal. Karena Luar semua biasa. sudah diantigen hampir setiap seminggu sekali apa? Ketat juga ya. Iya. Kalau nggak salah sih waktu itu kan, jadi kan waktu itu juga pernah tuh Apa? antigen ini ada jedanya seminggu, terus 3 hari. Oh iya iya, kan iya, kayak gitu ada. kan. Ada Iya, rentan waktu. semenjak udah diituin kurang dari seminggu udah nggak pernah diantigen tuh. Iya. Karena mahal kan ya. Iya. Kan kita waktu itu pernah ngalamin tuh divaksin waktu puasa ya. Lu ngalamin nggak sih? Iya. Iya kan? Oh, pas divaksin waktu pas puasa gua sakit tuh. Setelah vaksin. Setelah vaksin, gua batal 1 kali Gara-gara vaksin. gara-gara vaksin. Drop. Ngedrop. H+1-nya ya. Itu yang dosis pertama apa kedua? Biasanya yang Dosis kedua. Iya. Dosis iya, bener. kedua. Waduh gila tuh, berat sih. Gila. Ada juga yang taper ternyata ya. Terus sekarang kan udah ada booster kedua ya. Iya. Lu udah Enggak sih, itu diwajibkan buat nakes sih sebenarnya. di kantor gua udah kemarin, Oh, tapi wajib. gua nggak masuk. Oh. Belum jadi, ada wacana. jadi gua belum divaksin kedua sih. Maaf ya. Tapi memang katanya kan yang penting sudah booster pertama. Iya. Alias vaksin ketiga. Iya. Soalnya tuh waktu pas gua ngeliat reaksi teman-teman gua, aduh pusing lemes, sama lagi. Kayak Gua booster mikir, itu. Iya, kayak booster gua. Aduh, jangan lagi deh, jangan dulu lah. Gua mikir Iya. gitu. Udah mau puasa gitu kan iya. tunggu Mau lebaran kondisi gitu. badan dulu lah, gue mikir gitu. Itu sih. Soalnya nggak se-hype vaksin ketiga. Seru sih. Waktu pandemi pas puasa tuh. Untuk beberapa kalangan gua rasa banyak cerita. Kayak kalau gua kan di retail, lu tau lah apa atmosfernya kalau orang mau munggahan, Meledak lah itu. meledak tuh kan toko. Ini buka harus pakai efek puasa. gitu. Meledak gitu. Tahu gak sih? Meledak. Buar gitu ya. Enggak yang di konten lagi. Yang mana? Meledak. Kayak gitu tuh pakai film tuh gitu. Ada. Nggak tahu lagi. Anjing ada lagi lo enggak tahu. Aduh. Ntar kirimin aja. Iya. Iya pas puasa terus pandemi itu toko sepi. Gak ada Sepi? kehidupan. Iya kan ditutup waktu awal-awal tuh. Oh iya, lu karena lu jatuhnya retail mall sih ya. Iya. Ya kalau gue retail grosir. Iya. Ditutup dan bahkan sampai mallnya ditutup. Tapi tetap kerja orangnya di dalamnya. Iya iya. Wush. Nggak nyangka sih itu sampai sebegitunya itu dulu waktu itu. Gokil itu kalau diingat perjuangan pas pandemi buat beberapa orang luar benar. biasa sih. Puasa ada yang mudik nggak bisa kan. Wah, Yes. kasihan lah. Sekarang sih bisa mudik. Lu mau mudik gak? Mau. Ini mudik. Bentar nih, ada pertanyaan ya. Pertanyaannya. Mudik. Pertanyaan lu, ini mudik kemana lu? Hah? Mudik kemana? Ada lah gitu. Ke suatu daerah. Kalau Bapak Presiden kita kan bilangnya bukan mudik apa? Pulang kampung Pulang ya. kampung. Beda kan Iya, mudik sama beda. pulang kampung. Bener. Jadi kampung gua bukan ya. Ya udah gua aku aja lah. Ya udah gua pulang kampung gitu ya. Iya iya. Sekarang bisa mudik. Di tahun kemarin Masih bisa pas cuman pandemi nggak bisa tuh. iya pandemi nggak bisa. Cuma waktu gua kan kalau mudik ke Lampung nih ya. Nah. Cuma tadi gua baca berita kalau misalnya untuk sekarang kalau untuk pemotor ya, pemotor pakai dermaganya jauh banget. Wah gila mau ke Bakahuni, anjir jauh banget. Maksudnya jauh tuh? Jadi beda dermaga. Oh, Beda sama yang dermaga. mobil gitu. Sama mobil. Karena memang benar sih waktu pas di parkiran mobil itu Ada penuh motor. tuh sama motor tuh. Oh. Jadi ini parkir mobil masuk, set, nih motor di sela-sela semua. Gila, susah lewat dan Ngebludak. lain-lain. Kasian beban Oh, kayak sih gitu. kapalnya. Jadi diantisipasi kayak gitu. Cuma jauh banget dermaganya gila. Soalnya tahun ini pasti lebih besar dari tahun kemarin sih. Iya. Harus Bener mudik sih pasti. Karena cuti juga kan Lebih maju katanya. Maju katanya dari Iya. tanggal 19 sampai tanggal 26. Iya. Maju 2 hari,
Di sana mundur 1 hari. Jadi maju 19 sampai 27 apa gimana sih? 26. Oh, 26 tetap Iya. ya. Katanya sih. 26 itu bukan masuknya kan, tapi masuknya tanggal 27 kan? Ada yang bilang 26 masuknya. Oh gitu. Tapi kan itu hari Selasa. Iya. Selasa apa Rebo gitu. Maksudnya bukan hari Senin, gue kira hari Senin 26 itu. Gue juga mikirnya gitu. April. April. April di tanggal 27 itu di hari Kamis. Iya. Rabu 26 tuh. nanggung banget. Iya. Di sini sih masih tulisan cuti bersama. Ya mungkin ada kebijakan lain. Iya. Masih cuti bersama. Iya. Lu berlaku gak cuti bersama? Enggak lah. Emang gue pegawai kantoran. Sama sih. Oh lu bukan? Lu kan aparatur negara. Enggak kayaknya. Gua tuh bukan aparatur negara gitu. Apa dong? Fasilitator. Oh, fasilitator. Fasilitator negara gitu. Yoi. Terlebih daerah sih, bukan negara ya. Kalau negara kayaknya pusat gitu. Iya, terlalu besar. Terlalu besar kayaknya. Ini masih daerah aja. Dan gue senang tuh kemarin dapat kabar dari bos gue untuk Lebaran tahun ini saya nggak sholat Id di Bogor. Wah, seneng banget. Kok bisa? Akhirnya, dia mudik. Pulang kampung. Oke, Dia pulang kampung. Jadinya gue nggak tugas. Alhamdulillah. Semua Jadi, libur dong. Semua libur tuh. Wih. Gila, gokil. Dalam 3 tahun bekerja, Ya, benar. akhirnya libur Dalam- di hari Akhirnya bisa libur di hari enggak dong, Lebaran. di hari sebelumnya pasti lo libur dong. Takbiran gitu, H-1. Udah libur? Tahun kemarin, Masih kerja? bentar. Oh, itu ini ya, tahun baru ya. Ya, setiap takbiran sih gue libur. Oh, libur. Tergantung sih. Kalau nggak salah tuh ada acara pas setelah pas sebelum takbiran tuh, kalau nggak salah ada pawai obor kan. Oh iya. Nah, kalau misalnya bos gue ikut, ya udah gue nggak mau kan ngikut, gitu. Ya, begitulah jadinya. Jadi mau nggak mau. Cuma pas pas tahun baru tuh gila. Jadi tahun baru tuh bener-bener nggak bisa Jeda. nggak bisa jeda tuh. Jadi pas tahun baru kemarin gue ngedit sampai jam 12 malam. 11.50 baru beres ngedit. Gokil. Gila. Bini gue juga nanya, belum beres. Ini udah dingin nih sate ini. Iya, bentar. Atau ngedit sambil makan sate. Gitu sih. Itulah cukup lah yang buat gue utarain di bulan puasa ini. Jadi ngalur ngidul. Iya. Seru, banyak pengalaman emang ya, kalau diceritain pasti beragam sih. Pokoknya itu perbandingan lah. Iya. Perbandingan di tahun kemarin sama tahun sekarang. Iya. Pas Itu pandemi, pas enggak. Benar. Tuh, itu cukup sih dari gue yang Cukup. mau gue utarakan juga. Dari gue juga cukup seru banget sih. Oke, berarti kita tutup ya. Ya. Nanti sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.